Apabila waktu itu digunakan dalam kemaksiatan, dalam dosa, na'udzubillah min dzalik, maka waktu tersebut akan menjadi waktu yang tidak baik. Setiap setahun ini, saudara, dalam seminggu hari Jumat yang paling baik. Dalam setahun ini yang paling baik, di mana kita merayakan di bulan Maulid lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ini hari yang begitu mulia bagi umatnya Rasulullah SAW. Makanya ulama mengatakan hari yang paling mulia bagi baginda Nabi SAW hari apa? Apakah itu hari Jumat? Hari kelahirannya? Ulama mengatakan hari kelahiran Rasulullah itu hari yang paling mulia bagi Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sebagian dan banyak ulama mengatakan hari Isra wal Mi'raj, tatkala Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu malam itu adalah malam yang begitu istimewa bagi Rasulullah, dan juga kejadian Isra wal Mi'raj suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bagi umatnya Rasulullah SAW. Kita hadir di majelis ini, saudara, setiap minggunya yang diadakan oleh Alhamdulillah, kecuali beliau beliau berdakwah, saya ngisi daripada kekosongan waktu yang biasa beliau gunakan. Orang mencari ilmu hadir seperti bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Hadir artinya membaca daripada Maulid Rasulullah SAW, membaca zikir, hadis ziarah juga. Ini adalah waktu yang begitu istimewa bagi kita, supaya kita nantinya mendapat pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam Jumat, setiap waktu itu tak kalah bersamaan dengan hari atau tanggal atau waktu yang mulia, maka pahalanya akan dilipat-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat juga seperti malam hari ini atau di tempat-tempat yang lain. Setiap sampean hadir di majelis ilmu itu, di situ sampean dapat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi di tempat masjid malam Jumat, apalagi di tempat Sahibul Magam Al-Habib Saleh bin Muslim Al-Hamid. Kita datang, saudara, dari rumah, tidak lain berharap apa yang kita harapkan sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang penuh dosa, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, penghapusan daripada dosa-dosa kita, kesalahan kita. Datang ke tempat yang mulia, ke tempat Magam Habib Saleh bin Muslim Al-Hamid, kita berdoa, bertawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta, memohon kepada Habib Saleh supaya doa kita ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, berharap doa kita dijabahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya majelis, saudara, bagaimana kita dari rumah niat kita, saudara. Kalau kita niat dari rumah, niat yang baik, niat yang bersih, maka apa yang kita dapatkan akan mendapatkan sesuatu yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwasanya orang mencari ilmu ini tidak ada batas umur, tidak ada batas
ada batasan jauh atau dekatnya, tidak ada batasan umur bagi orang untuk mencari ilmu. Ingat, orang yang tidak bakal bisa mendapatkan ilmu dua orang ini. Yang pertama siapa? Orang yang sombong. Orang yang sombong, Pak. Jangan sombong, Pak. Akhirnya hadir majelis ilmu. Kenapa? Oh, saya bukan level lah. Ada pun saya level-levelan. Banyak makanan dari level ini, level itu. Sama kamu. Manusia yang sama semuanya. Yang membedakan di hadapan Allah amal ibadah kamu, keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kata Sayyidina Bilal, diberi kewajiban laki oleh Nabi untuk ada di atas Ka'bah. Bayangkan ya. Ka'bah itu oleh semak atau diberikan jawab untuk mengurus Ka'bah ini suatu kemuliaan yang lebih besar bagi orang tersebut. Yang kau bilang soal atas Ka'bah selatan, waduh itu orang seorang muda ke atas Ka'bah. Soalnya sebelum ini semakin Ka'bah menarik semakin mengalami dia muter. Maka sakit kapiso pernah begitu. Beda unik, gampang banget tidak ada di bawah. Karena saya Bilal ini punya suara luar biasa, nyaman suaranya, juga keras suaranya. Makanya membaca oleh saya nyaman suara. Nanti saya menentok baca qasidah. Mau tak nyaman suara saya bocor. Mau tak nyaman suara saya bocor aja. Ketika berulang kali ada berapi dengan suaranya. Kalau suaranya enak, silakan. Makanya boleh setong YouTube Rohame, boleh imam salah setong kuwait itu. Kau boleh menghafal Quran boleh nasnya. Orang ini kau penyanyi, paham? Penyanyi, dia orang yang menyanyi, pastinya suaranya nyaman suaranya kok. Orang bisa terbawa, paham? Kalau dia mengeluarkan suaranya itu subhanallah. Akhirnya beliau yang diserang olehnya, dia tanya kau pengiran. Berarti beri kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang indah sekali. Coba kamu belajar Al-Quran, suara kamu supaya bermanfaat, nyaman suara kamu. Saya aja yang menolong saya nasihatin itu. Saya aja yang suaranya tidak enak. Saya masih pikir suara yang saya punya nanti bakal menjadi pertanggungjawaban yang banyak Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh suara saya nyaman kalau saya menaki boleh? Akhirnya orang ini dengan cerita dengan nasihat daripada seseorang yang ikhlas memberikan nasihat dari hati ke hati, boleh dari lisan ke lisan, bahaya. Berdoa ini nasihatnya beliau apa? Belis karena belis, karena iri. Percuma kamu menasihati kalau kamu masih kotor hati kamu. Sudah dia dong. Apa? Lantaran bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belis, karena iri, atau ada maksud tertentu supaya tujuannya tercapai dengan saya tersebut. Oleh kalau ikhlas dalam segala hal itu, Pak, mudah, Pak. Dia apa? Ada gelang semakin jual es, jual cilok, jual apa biasanya? Ada orang itu mikir publik Malaysia apa susahnya dari rezeki. So, boleh disampaikan. Rezeki ini sudah disebar sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kamu bagaimana cara kamu mengambil rezeki tersebut. Kalau kamu mempunyai keimanan, keyakinan yang kuat bahwasanya segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gampang, Pak. Makanya pada istilah rezeki tidak kemana. Kemana? Kalau rezeki kemana? Boleh saya mau korek cerita. Arya, apa dia? Kalau mau ini ada gunanya apa? Mau rezekinya kayak aman. Masuk ke gua, bayangkan sampai. Masuk di dalam gua,
Saya sobu orang kecil dengan gua apa? Terus ingat bahwasanya itu rezeki dan kalau pun sudah. Untuk orang kecil ya sudah itu sudah kecil. Paham? Kalau masuk gua ada enak. Ada enak pertama apa mulutnya diikat, tangannya diikat. Paham? Terus ada tangan karena saya tidak mau makan atau saya tidak mau minum dengan sendiri. Artinya kalau ini rezeki dari Allah saya dapat. Subhanallah, rezeki kan. Kalau sudah rezeki tidak akan menang. Jangan. Berarti saya mulai aja dengan musafir, memelontar. Atau beristirahat, nyari tempat. Subhanallah, pas tempat sebagai orang yang jelas ya. Orang tadi yang bersembunyi. Paham ya? Paham lagi? Paham masuk betul apa ya? Orang yang rapi. Nah, istirahat di tempat tersebut apa yang mau? Ada orang bekas kaki ini masuk ke dalam gua. Siapa ya? Guanya biasa sobu, orang biasa istirahat di luar gua loh. Masuk ke dalam. Subhanallah, begitu masuk ke dalam nyamuk. Berdua yang tarik ini. Mulutnya mau diikat, tangannya mau dalam, tapi bisa ikat. Punya sekarang ini, saya betul, diam dia. Akhirnya malah makanan, malah minuman, dikasih minum, dikasih makan. So, kalau sudah rezeki, tidak tahu mana. Nah, ada asbab, bersebab untuk mencari rezeki tersebut. Paham? Dalam biasa, orang yang punya menjadi istighfar, orang yang memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah SAW. Atau boleh doa-doa sama dia sudah. Ada doa-doa itu di mana doa tersebut mempermudah seseorang untuk mendapatkan rezeki. Tapi terutama sholat subuh berjamaah. Nyatanya sekarang sholat berjamaah. Nyatanya pakai ngaji masuk malam. Ngaji berapa kali Yasin? 41 kali saya baca Yasin semalam. Atau satu malam 100 saya, 41 kali atau 100 kali. Dari itu semalam saya. Terus ketiduran, subuhnya gimana? Subuhnya saya tidak sholat telat atau tidak sholat subuh berjamaah. Sholatmu subuh berjamaah lebih afdol daripada kamu pikir semalam. Paham ya? Nah ini punya orang saya tak percaya dan sholat subuh usahakan berjamaah. Apabila sama masjid, semakan gunakan kesempatan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Paham? Ayat apa yang kau makan apa? Ini memperhatikan. Paham? Orang kalau sudah ibaratnya dia ini mencari rezeki, harus yakin niat bagus. Jangan bulan-bulan semakin niat, ya Allah, bulan niat ibadah. Jangan ibadah, ya. Bulan tanggung jawab, saya punya tanggung jawab anak saya, istri saya butuh makanan karena di bawah tanggung jawab saya. Begitu sampai melangkah dengan niat yang baik, maka hari itu, hari yang waktu sampai nyari rezeki kok, pastinya yang sampai lihat banyak kebaikan. Ngerti? Kalau orang sudah dari awal keluar di rumah sudah lihat yang tidak baik, ya sudah. Jangan kita. Apa yang kamu lihat ya itu tidak dari niat kita harus sebutkan. Dinama amalu, dinama amalnya. Paham? Makanya bilang hadisnya kok disebut lagi dinama amalu dunia. Paham? Wa inama likulli imri'in manawa sampai akhir daripada hadis dia. Paham? Barang siapa mengatakan hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kan sudah paman hijratuhu imra'atin. Karena oleh bini tidak dia, karena ingin menikah sama dia, maka ya Allah hijrahnya tidak dapat pahala hijrah kepada Allah dan Rasul. Nekok boleh sekali orang hijrah, nekok bukan karena nolak muda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah kenapa? Hijrah boleh saya yang diikuti, paham? Orang dunia yang diikuti.
Begitu dia ini sampai kepada tempat dia dapat petunjuk hidayah dari Allah, akan berubah niatan. Yang tadinya hijrah niat karena orang perempuan, dia berubah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Sampai semakin nekot tidak ada yang mengetahui, walaupun sebagian ulama mengatakan namanya bulan-bulan, tapi keaslian orang tersebut siapa, nekot masih simpang siur. Kenapa? Karena berubah niatan dari niat tadinya bukan karena Allah dan Rasulnya, dirubah niatnya karena Allah dan Rasulnya. Paham? Orang yang hadir majelis ilmu, majelis ilmu itu luar biasa. Paham? Karena dengan hadirnya sampai majelis ilmu itu sampai bisa mengerti tentang ilmu. Saya pertama tidak akan keluar yang sombong, yang tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Ya itu sudah. Dengan sombongnya dia bakal semakin jahil, semakin bodoh. Dia tidak mengerti tentang agama, tentang ilmu agama. Sombong, jadi mau ada orang yang ngajar ustaz apa? Oh, anak apa? Nah, itu tidak setara dengan saya atau tak selevel dengan luar. Kenapa? Orang soki, atau keturunan dia, sedang ustaz yang ngajar anak siapa? Atau dia berbicara siapa? Loh, anak apa itu? Saya begitu anak masih kecil, baru kecil, mana? Ya kok tak pernah bisa orang yang kedua siapa? Orang yang putus asa. Dalam putus asa, belajar masuk, tak ngerti, orang akan ngerti, rumah hadir, apa? Bermasuk. Kenapa Pak capek? Ya saya tidak paham. Jangan putus asa juga, kamu tidak paham, kamu dapat pahala. Apalagi kamu yang paham. Suatu saat akan dibuka hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Habis sholat Muslim alhamdulillah. Ngajar, kita senyamannya dan sholat. Ngajar dengan hadis. Habis sholat wafat, jadi lagi. Habis sholat wafat, kasak ngajar kakak muda. Lahir, ngajar yang biasa habis sore lakukan di masjid langgar bulan berlanggar. Eko senawa sakit saya habis lahir kakak bulan buru bulan paling 2 bulan. Eko saya kalau sakit ngajar ngaji bahkan banyak oleh kantoran. Eko sampai habis lahir ini Eko kakak orang tua juga guru yang mendidik kami belajar tentang ilmu agama, ngajar dengan ikhlas. Sebagaimana Habib Saleh bin Battah, beliau yang ngajar Habib Saleh ini ada di sampingnya. Secara langsung Habib Saleh ini mengangkat bahwasanya nanti kamu meneruskan perjuangan saya ini loh, ilmu yang diridhai oleh Allah dan Rasul. Terus lagi imam masjid apa sampai beliau buka produk, semakin saya rasakan motor kita istiqomah bertahun-tahun. Jadi datang dari Madinah sampai Semakin. Kenapa? Supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ridhonya Sahibul Maqam, yaitu Habib Saleh bin Muslim. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Rasulullah dan ridhonya daripada Allah. Nah, kalau ini putus asa, maka orang itu tidak akan bisa dia dapatkan apa yang dia mau. Dalam segala hal yang putus asa, cuma ilmu. Ya, nah, kalau istilah orang itu jatuh bangun, ya. Rogi, apa dia berusaha lagi, rogi, berusaha lagi, apa caranya? Apa? Belajar dari guru dia tadi, ada guru dia. Apa rogi? Rogi belajar. Dari kesalahan tersebut sampai bisa memperbaiki. Apa sebabnya rogi? Oh, ini sebabnya rogi. Saya begini, harus saya perbaiki. Terus meningkat sampai menjadi orang yang berhasil, orang yang betul-betul mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sombong batasan orang dari ilmu itu batasan umur sombong. Lagi belajar kesempatan malam Jumat, udah tak bisa dulu ya, kayak yang dulu kayak
jadi bodoh. Orang ngomong speaker untuk kalau sejumlah oleh-oleh, ayo bayarkan dia. Benar untuk satu pondok pas orang yang kos waktu, ya repot. Apa boleh di anak jadi ini, itu lah kanan lah boleh berjumlah. Nah, maka dari itu kesempatan setiap malam jadi ngaji, kan? Belum minta tolong, boleh mengaji, mari diam, tujuh belum. So aja bawakan lebih sempurna, cek memang cek keluar dulu. Hadirnya sampai majelis ilmu itu lebih afdal daripada sampai dikir-dikir yang lain. Lagi, ayo. Begitu sampai kita tak bisa menutup semakin, saya tidak pernah mudahkan pesan mudahkan. Saya masih memudah sekarang sudah punya cucu. Asli, kongres 11. Proyek di kongres, proyek ini di pondok lagi. Tambah bolehlah, lalu mari. Maka dari itu kesempatan malam Jumat atau sampai tempat kamu deh. Tidak harus di sini, di mana aja sampai mau belajar bebas. Nah, saya mau boleh cerita semakin yang masih ada Habib Saleh semakin. Mengom daripada Habib Saleh masih. Kami datang, nggak sampai ini. Ibaratnya dulu saya tidak pernah belajar, tidak pernah mundur ya. Sekarang sampai ambil ilmu niat yang baik, insya Allah paling tidak bermanfaat untuk diri saya sendiri. Sholat kita ngajarkan tentang wudhu, biasanya Habib Nur juga mengajarkan ngajar. Pada sore Habib setiap sore ya, pada itu Habib Saleh ini kalau ngajar setiap hari dia kan kakak seminggu sekali yang tak bisa pada pengajian subuh. Nengok datang yang penting sampai dapat manfaat. Dulunya saya sebentar di majelis ilmu nengok ini lebih baik dari sekian zikir dari sholat sunnah juga. Paham? Karena sampai sholat sunnah standarnya sampai tahu sholat sunnah ini batal atau sholat untuk batalnya semua dari belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya, beri sehat walafiat dari diri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, semuanya mudah-mudahan kita diberi rezeki yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang, diberi umur yang panjang dan keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Ayo berdoa nih ya. Hadirkan hati sampean, mohon karena doa maulid yang dibaca oleh Habib Saleh itu doa daripada maulid yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Hashmi. Nah, artinya apa? Ini beliau mengumpulkan rangkum daripada doa tersebut. Itu doa yang begitu besar manfaat yang berbeda di dunia dan di akhirat. Makanya waktu doa seperti saya kerja, waktu doanya khusus kaki. Hadirkan hati sampean, bukan cuma untuk sampean, untuk keluarga sampean, anak sampean semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita amini diamini oleh malaikat dan diamini oleh mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamma nadama fikruhu ila awsaf Muhammad rukuda darajat Allah wa silam sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-asiri mashkura wa fi'li mahmuda وعامل ودفاعتك الشأن من الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفقار
القاسم